Saudara yang terkasih di dalam Kristus, Pak Samuan, GKJ Argo Mulyo, dan Bapak Ibu, dimanapun panjenengan berada yang saat ini beribadah di rumah bersama dengan keluarga. Saat ini kita akan bersama-sama menerima sabda Tuhan, dan sebelumnya kita bersatu di dalam doa. Yalah Sang Sumber kehidupan, kami bersyukur, karena kasih-Mu di dalam kehidupan kami boleh merasakan sapaan akan kebenaran firman Tuhan. Oleh sebab itu ya Allah, biarlah firman-Mu menjadi kekuatan di dalam kehidupan kami. Dan kami boleh menjadi saksi-Mu yang mampu mengembangkan talenta kami sesuai dengan kesanggupan kami. Terima kasih ya Allah, bersabdalah karena kami siap untuk mendengarkan. Di dalam Kristus Sang Sumber Sabda yang hidup, kami berdoa. Amin. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, bacaan kita minggu hari ini terambil di dalam Injil Matius pasal 25 ayat 14 sampai ayat yang ke-30. Injil Matius pasal 25 ayat 14 sampai 30. Demikianlah sabda Tuhan. Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lagi 1. Masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia pergi, berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu. Katanya, Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Karena itu, aku takut dan pergi menjemunikan talenta Tuhan itu di dalam tanah. Ini, terimalah kepunyaan Tuhan. Maka jawab Tuhan itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu sudahlah, seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya, dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Demikianlah sabda Tuhan, yang berbahagia kita semua yang menerima sabda Tuhan.
serta melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Ibu bapak dan saudara yang terkasih di dalam Kristus Pasamuan GKJ Argo Mulyo, selamat pagi. Saat ini kita akan bersama-sama menerima sabda Tuhan, bagaimana Tuhan mempercayakan segala otoritas itu kepada manusia agar manusia itu menjalankan setiap tanggung jawab yang sudah diberikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Matius pasal 25 ayat 14 sampai 30. Bagaimana ini adalah sebuah perumpamaan tentang kerajaan surga. Sekali lagi Tuhan Yesus memberikan perumpamaan tentang kerajaan surga. Bagaimana perumpamaan tentang talenta ini mengajarkan hal tentang tanggung jawab orang percaya pada saat kedatangan Tuhan Yesus untuk yang kedua kalinya. Kalau kemarin kita belajar bagaimana kita menjadi orang yang tetap berjaga-jaga dan tetap setia kita menantikan kedatangan Tuhan. Tetapi toh pada hari ini Tuhan juga mempercayakan tanggung jawab itu agar dikelola dan dikembangkan sambil menunggu kedatangan Tuhan untuk yang kedua kali dengan perumpamaan talenta yang harus dikembangkan. Nah, ibu bapak dan saudara yang terkasih di dalam Kristus, setiap orang percaya dipanggil dan diberi talenta yang mau tidak mau harus dikembangkan sebagai wujud ketaatan dan baktinya kepada Tuhan. Semua orang diberikan kepercayaan, talenta untuk dikembangkan sebagai wujud kesetiaan dan bakti kita kepada Tuhan. Oleh sebab itu pada saat kedatangan Tuhan nanti sebagai Tuhan yang sudah mempercayakan talenta kepada kita, Tuhan Yesus akan meminta pertanggungjawaban kepada kita tentang talenta yang sudah Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Yaitu buah dari karya yang kita lakukan di sepanjang perjalanan kehidupan kita. Nah, ibu bapak dan saudara yang terkasih di dalam Kristus, di dalam cerita kita pada bacaan pagi hari ini, ternyata kita ini diibaratkan sebagai hamba, orang yang dipercaya oleh tuannya untuk mengembangkan talenta. Di mana setiap hamba menerima talenta sesuai dengan kemampuan masing-masing. Dalam cerita kita, 5, 2, dan 1. Masing-masing diberikan kepercayaan sesuai dengan kemampuan masing-masing. Kemampuan di sini menunjukkan bahwa Sang Tuhan menghendaki supaya hamba-hamba yang dipercayanya tadi dapat mengembangkan talenta yang sudah ia terima. Tentunya diberikan kesempatan, bukan berarti kesempatan itu harus didiamkan saja, tetapi juga dilakukan untuk mengembangkan potensi yang ada di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, ibu bapak dan saudara yang terkasih, hamba yang pertama dan kedua dapat mewujudkan yang dikehendaki oleh tuannya. Yang diberi 5, akhirnya bertambah 5. Jumlahnya jadi 10. Yang kedua diberi 2 talenta. Akhirnya dikembangkan lagi menjadi 4 talenta. Itulah yang membuat hati tuannya menjadi senang. Dan akhirnya hamba-hamba yang mampu mengembangkan talenta ini diajak masuk di dalam kebahagiaan yang dirasakan oleh tuannya. Tetapi sayangnya hamba yang menerima 1 talenta, hamba terakhir tadi tidak dapat mengembangkan talenta yang diterimanya. Oleh sebab itu hamba yang menerima 5 dan 2 disebut sebagai hamba yang baik dan setia. Karena mereka diperkenankan masuk dan ikut merasakan kebahagiaan tuannya dan bahkan diberikan kepercayaan yang jauh lebih besar karena mampu mengembangkan talenta yang dipercayakan kepada tuannya. Nah, ibu bapak dan saudara yang terkasih di dalam Kristus, ternyata hamba yang menerima 1 talenta tersebut dianggap sebagai hamba yang jahat dan bahkan malas. Akhirnya apa? Dia dicampakkan dalam kegelapan yang sangat gelap sekali. Karena hamba tadi merasa takut di dalam kehidupannya. Akhirnya menggali lubang, memasukkan talenta yang diberikan tuannya dan selesai. Dia
beristirahat. Nah, Ibu Bapak dan Saudara yang terkasih di dalam Kristus, melalui bacaan ini kita bisa mengambil beberapa kesimpulan yang akan menolong di dalam kehidupan kita. Bahwa setiap orang percaya, kita semua ini diberikan mandat, diberikan otoritas yang sama. Dan bahkan Tuhan memberikan kepercayaan, yaitu talenta di dalam kehidupan kita masing-masing. Yang pertama, tuan dan hamba sudah sepakat akan tanggung jawabnya masing-masing. Ayat yang ke-15. Ternyata tuan dan hamba sudah sama-sama bercakap-cakap, sudah sama-sama rembukan bahwa mereka sudah sepakat. Sang hamba diberikan kepercayaan agar talenta dikembangkan, dan sang tuan juga akan memberikan haknya kepada hamba yang mampu mengembangkan talenta. Sama-sama sudah sepakat, sama-sama sudah sadar, dan sama-sama sudah mengerti akan hak dan kewajiban yang harus dijalani masing-masing. Yang kedua, perumpamaan ini mengajarkan bahwa ketaatan yang benar akan mendatangkan banyak hal yang baik di dalam kehidupan kita. Orang pertama dan yang kedua diberi 5 jadi 10. Yang kedua diberi 2 menjadi 4. Mereka taat dan akhirnya ketaatan yang benar mendatangkan kebaikan di dalam kehidupan mereka. Mereka diajak masuk bersama dengan tuannya, merasakan kebahagiaan dan sukacita yang dialami oleh tuannya. Nah, Ibu, Bapak, dan Saudara yang terkasih di dalam Kristus, sama seperti di dalam kehidupan kita. Kalau kita taat, kita rajin, dan bahkan kita mengerti akan tanggung jawab kita sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, sebagai orang yang mengikut Tuhan, maka kewajiban atau tanggung jawab kita adalah menjadi orang Kristen yang baik. Kita sudah tahu apa yang harus kita lakukan. Ibadah, berdoa, dan banyak hal lain yang harus kita lakukan. Berbagi kasih. Itulah salah satu ciri orang yang mampu melakukan tanggung jawab secara benar. Kalau kita bisa bertanggung jawab, maka kita bisa merasakan kebahagiaan dan kenyamanan. Salah satu contoh yang paling gampang itu adalah seperti mahasiswa atau anak sekolah. Kalau diberikan tugas, kalau dia bertanggung jawab, kalau dia mampu melakukan tugasnya, maka dia tidak akan merasa takut. Dia tidak akan merasa gelisah. Tidak takut kalau nanti dosen atau gurunya menanyakan tugas atau pekerjaan yang diberikan. Itu adalah contoh yang terkecil di dalam kehidupan kita masing-masing. Oleh sebab itu, Ibu, Bapak, dan Saudara yang terkasih di dalam Kristus, segala sesuatu yang kita lakukan dengan benar dan taat akan menolong di dalam kehidupan kita untuk merasakan kenyamanan, untuk merasakan kepuasan, untuk merasakan kebahagiaan. Kalau segala sesuatu yang menjadi tanggung jawab kita, entah di dalam kita bekerja, entah itu apa yang menjadi tugas tanggung jawab kita di rumah, apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kita di gereja. Kalau semuanya itu kita lakukan dengan taat, dengan tepat, dan penuh dengan tanggung jawab, rasa aman, nyaman, dan bahkan kebahagiaan itu akan dirasakan. Dan yang ketiga, ternyata kesepakatan yang dilakukan oleh tuan dan hambanya itu, mereka sama-sama sanggup untuk melakukannya sesuai dengan kesanggupan. Kalau kita menjadi orang percaya, orang Kristen, kalau kita menjadi warga gereja, kalau kita sudah sanggup, maka apa yang menjadi kesanggupan kita, itu harus kita lakukan, kita jalankan. Oleh sebab itu, Ibu, Bapak, dan Saudara yang terkasih, kalau kita sanggup menjadi warga gereja GKJ Argomulyo, maka di dalam kehidupan kita, kita harus melakukan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kita. Oleh sebab itu, Ibu, Bapak, dan Saudara yang terkasih di dalam Kristus, kesanggupan akan menolong, kesanggupan akan memperlihatkan sejauh mana iman kita kepada Tuhan. Kesanggupan akan menolong,
Kesanggupan akan mengingatkan di dalam kehidupan kita bagaimana kita menjadi saksi Kristus. Kalau kita sanggup menerima akan janji dan berkat Tuhan, kita pun juga harus sanggup untuk melakukan apa yang menjadi kehendak kita sebagai orang percaya. Jangan hanya kita meminta Tuhan itu hal-hal yang enak saja, tetapi masih ada tugas dan tanggung jawab yang juga harus kita selesaikan di dalam kehidupan kita. Dan yang terakhir, Ibu, Bapak, dan Saudara yang terkasih di dalam Kristus, kita bisa belajar dari hamba yang terakhir. Kenapa hamba yang terakhir tadi tidak bisa mengembangkan talenta? Ternyata hamba yang terakhir merasa takut. Ia takut karena ia tidak mau mencoba. Kalau hamba yang pertama dan yang kedua mereka mau mencoba, seberapapun hasilnya. Tetapi hamba yang ketiga, hamba yang terakhir yang diberikan satu talenta. Ternyata mereka, hamba yang terakhir ini, karena rasa takut, maka ia tidak mau mencoba. Padahal kewajiban yang dilakukan itu adalah satu talenta. Karena tidak mau mencoba, maka hamba yang terakhir, hamba yang memiliki satu talenta tadi, tidak dapat mengembangkannya dengan baik. Tidak mencoba, maka tidak akan bisa mengukur kapasitas yang ada di dalam kehidupannya. Yang selanjutnya, mungkin ini adalah sesuatu hal yang baru. Walaupun sudah sama-sama sepakat, walaupun sudah sama-sama sanggup, mungkin menurut hamba yang menerima satu talenta, ini adalah sesuatu hal yang baru. Nah, Ibu, Bapak, dan Saudara yang terkasih di dalam Kristus, sesuatu hal yang baru itu sering kita jumpai. Baru itu akan membuat kita mungkin merasa canggung. Mungkin akan merasa, wah gimana ya cara melakukannya. Ada rasa ketakutan tadi. Tetapi sesuatu hal yang baru itu juga akan menolong di dalam kehidupan kita untuk kita bisa menunjukkan bagaimana kapasitas dan kemampuan kita. Karena ada rasa takut tadi, maka sesuatu hal yang baru tidak bisa dilakukan dan bahkan tidak mau dilakukan oleh hamba yang menerima satu talenta. Dan bahkan di dalam ayat yang kita baca, karena saking takutnya, saking wedine menggali tanah, menyimpannya talenta itu di dalam tanah dan menguburkannya. Nah, Ibu, Bapak, dan Saudara yang terkasih di dalam Kristus, ini sering muncul di dalam kehidupan jemaat. Pasamuan terkadang sesuatu hal yang baru membuat kita ini menjadi takut. Takut mencoba, takut salah, dan sebagainya. Inilah yang membuat kita ini tidak bisa berkembang. Inilah yang membuat kita merasa kita ini tidak sanggup melakukan sesuatu. Karena hal yang baru. Oleh sebab itu belajar dan bercermin dari bacaan kita. Bagaimana Tuhan itu akan memberikan sesuatu yang baru di dalam kehidupan kita. Rasa takut akan tetap ada sebagai manusia. Tetapi jangan sampai rasa takut itu mengalahkan keberanian, menutupi kuasa Tuhan, dan bahkan membuat kita merasa tidak percaya diri, membuat kita merasa pesimis, dan bahkan membuat kita takut untuk mencoba melangkah karena sesuatu yang baru tadi. Oleh sebab itu, Ibu, Bapak, dan Saudara yang terkasih di dalam Kristus, apapun yang menjadi tanggung jawab, apapun yang menjadi tugas kita, baik secara pribadi di dalam kehidupan rumah, baik secara pribadi di dalam kehidupan bergereja, baik secara pribadi itu di dunia pendidikan, di dalam pekerjaan kita. Jangan pernah merasa takut, walaupun takut itu adalah sesuatu hal yang manusiawi, yang pasti akan dirasakan oleh orang. Tetapi rasa takut itu justru mengingatkan bahwa ada kuasa Tuhan yang akan menolong dan akan memampukan kita untuk bisa mengembangkan talenta, untuk bisa menggunakan talenta itu untuk kemuliaan Tuhan. Oleh sebab itu, Ibu, Bapak, dan Saudara yang terkasih di dalam Kristus, melalui bacaan ini, kita diingatkan kembali. Bukan seberapa banyak hal yang sudah kita lakukan,
Sudah berapa banyak talenta yang sudah kita kembangkan. Tetapi bagaimana sebuah tugas, sebuah tanggung jawab itu bisa kita taati, kita lakukan dan kita selesaikan untuk kita nanti pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Talenta ini adalah sebuah simbol pikiran, ucapan, dan tingkah laku manusia. Masing-masing di antara kita diberikan talenta sesuai dengan kemampuan di dalam kehidupan kita masing-masing. Tuhan tidak akan melihat seberapa besar, tetapi Tuhan akan melihat seberapa kita ini sungguh-sungguh dan taat untuk melakukan dan mengembangkan talenta yang ada di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, ibu, bapak, dan saudara yang terkasih di dalam Kristus, jangan pernah takut untuk mencoba. Tuhan melihat kapasitas dan kemampuan kita. Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita ini mengembangkan tugas dan tanggung jawab talenta kita di luar kemampuan kita. Oleh sebab itu, selamat mencoba segala sesuatu yang sudah Tuhan berikan, baik di dalam pikiran, baik di dalam ucapan dan bahkan perbuatan, sesuai dengan kapasitas dan kemampuan kita masing-masing. Dan yang terpenting adalah tugas dan tanggung jawab itu tetap kita serahkan kepada Tuhan dan memohon tuntunan dan kekuatan dari Tuhan. Agar kita dimampukan untuk melakukan kesepakatan, kesanggupan, dan bahkan ketaatan dengan setia untuk menjalankan tugas yang Tuhan berikan kepada kita. Selamat mengembangkan talenta yang kita miliki masing-masing. Roh Kudus menolong dan menuntun kita